menciptakan terang. Allah memisahkan air dari awan. Allah memisahkan lautan dari daratan, dan segala tumbuhan dibuatnya. Allah memisahkan siang dari malam. Allah menciptakan segala hewan di air, udara maupun darat. Dan pada akhirnya, Allah menciptakan manusia. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan diciptakanlah laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang ada di bumi." Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Come on. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih, ada sukacita Tuhan malam hari ini, amin. Yang boleh merasakan sukacita boleh lambaikan tangan kanan kirimu Bapak Ibu, amin. Saya melihat ada bangku-bangku yang masih kosong, mungkin yang di depan boleh, di belakang boleh maju ke depan. Mari kita boleh naikkan pujian syukur kita saudara. Kita tetap percaya bahwa kasih anugerah Tuhan yang boleh hadir dan terjadi dalam kehidupan kita, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik buat setiap kami. Kami boleh naikkan pujian syukur kami Tuhan. Oh, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja kami, Kau Rajaku, oh, yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari kita boleh katakan bersama-sama Bapak Ibu. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan, oh, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku, yang bertata, yang bertata, oh, yang berkuasa, yang berkuasa, oh, Yesus Tuhan, Kau Raja, oh, dimuliakan. Mari Bapak Ibu yang saya kasih, katakanmu, katakan dimuliakan, oh, ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, oh, Kau Rajaku, oh, Rajaku, oh, mari naikkan semua pujian. Yang berkuasa,
Bapak Ibu katakan bersama-sama. Oh, dimuliakan, oh ditinggikan, tinggikan Tuhan. Yesus Tuhan, kan Rajaku, Rajaku. Kita, oh, segalanya Tuhan, kami memuji-Mu, oh, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, segalanya Tuhan, siap kami Tuhan, biar kau menjamah buat siap kami Tuhan, kami memuji-Mu, oh, segalanya Tuhan, segalanya Tuhan, segalanya Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu Bapak Ibu, naikkan sembah syukur-Mu. Ketika Bapak Ibu boleh duduk di tempatmu. Mungkin kita nggak punya emas, kemenyan dan mur. Tapi melalui pujian kita boleh menaikkan syukur kita malam hari ini. Saya ingin mendengar suara Bapak Ibu untuk menyembah Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Yes. Mari naikkan sembah-Mu. Engkau baik Tuhan. Kami naikkan pujian syukur, kami menyembah-Mu. Amin. Kami naikkan pujian syukur kami Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Saya ingin mendengar suara Bapak Ibu Saudara semua. Ku nyanyi Hosana, amin, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari undang semua bangkit berdiri Bapak Ibu, katakan bersama-sama. Ku nyanyi Hosana, oh bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oh aku muliakan dan ku agungkan, yang di, oh ku nyanyi
sembah, oh, Kaulah yang disembah. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Segala pujian syukur kami boleh naikkan dalam tangan-Mu Tuhan. Atas kasih dan rahmat-Mu yang luar biasa terjadi buat hidup kami. Dan kami bersyukur buat sore hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Untuk kami merayakan bahwa Yesus lahir buat kami. Dan ada keselamatan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat hidup kami. Dan kiranya Tuhan perkenankan kami untuk kami membawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan yang berlawat buat setiap kami Tuhan. Ketika kami keluar tempat ini kami membawa pengharapan yang baru. Kami membawa sukacita yang baru. Di dalam nama Yesus, bagi Bapak Ibu yang siap memuji dan muliakan nama Tuhan, mari katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita, amin. Amin. Ada sukacita Tuhan pagi sore hari ini Bapak Ibu, amin. Yang mulai merasakan kebaikan Tuhan, sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita, amin. Come on. Mari sama-sama. Yeah, yeah, yeah. Hey, mari berhibur dan bersukaria, turun sebuah ke Bethlehem. Marilah Tuhan. Come on. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Yeah. Mari naikkan pujian-Mu. Oh, oh. Bernyanyilah kamu, tenteram malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan Juru Selamat. Mari kita naikkan pujian-Mu. Sembah dan puji, yeah. Sembah dan puji Dia, sembah, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari Bapak Ibu beri kemuliaan bagi Allah kita, amin. Haleluya. Mari naikkan pujian-Mu sama-sama. Sama-sama. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Mari dengan suaranya sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari sama-sama katakan oh, oh. Mari Bapak Ibu boleh angkat tanganmu, katakan sama-sama. Ikutin saya semua. Gloria, muliakan Gloria, Gloria, muliakan Gloria, Gloria, muliakan
muliakan Tuhan. Yeah. Mari dengan sama-sama dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi. Mari lambaikan tangan berkatakan suaranya Bapak Ibu, bisa lebih kencang lagi suaranya, lagi, amin, Gloria, mari lambaikan tanganmu Bapak Ibu, katakan sama-sama, sama-sama. Gloria. Lagi Bapak Ibu sama-sama. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasih. Tetapi manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia telah menerima penghukuman dari Tuhan. Gambaran diri Allah di dalam manusia yang telah menjadi rusak. Keegoisan, iri hati, kedengkian, keserakahan, pemberontakan yang telah menjadi sifat dasar manusia. Hubungan dengan Tuhan yang telah rusak. Manusia telah menjauh dari Tuhan. Dan tidak semua orang mampu menghadap hadirat Tuhan yang kudus, yang bisa mengakibatkan manusia menjadi mati. Namun nubuatan telah disampaikan bahwa dalam garis keturunan Daud akan lahir seorang raja. Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih.
kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari Bapak Ibu yang saya kasih, mari kita akan pujian bersama. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh kemuliaan bagimu di tempat maha kemuliaan. Di tempat maha tinggi. Oh kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Oh di tempat maha tinggi. Oh, holy light
The stars are brightly shining. It is the night of a dear Savior's birth. Long lay the world in sin and narrow pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the very world rejoices, for yonder breeze a new and glorious morn. On your knee, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night divine, oh, night divine, oh, night divine. Oh, your need, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine, oh, oh, night divine. Sunyi senyap, gemerlap juru selamat manusia. Datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggenggam, bala surga menyanyikannya.
Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemilang, juru selamat manusia, ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Malam ini hati kami penuh dengan sukacita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu sejak awal perjalanan kami sampai dengan hari ini. Bahkan sekarang kami pun dapat merayakan Natal kembali. Ini membuktikan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun di dalam perjalanan hidup kami ini, kami seringkali berjalan terseok-seok. Bahkan di dalam setiap suka dan duka, Engkau selalu hadir, memberikan kekuatan kepada kami, memberikan penghiburan dan pengharapan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang tak terhitung jumlahnya. Kami mohon ya Tuhan, terangilah kami di hari-hari yang akan datang, agar kami dapat terus berjalan di dalam tuntunan-Mu. Berkati hati kami, berkati keluarga kami, berkati komunitas kami, agar cahaya kasih-Mu terus memancar melalui kehidupan kami. Sebentar kami akan duduk diam, kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Namun sebelumnya Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Layakkan kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, ada sukacita? Yang bersukacita lambaikan tangan. Luar biasa. Ya. Walaupun saya tidak tanya, dari wajahnya saja sudah terlihat orang yang bersukacita, pasti ada senyuman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya senang kalau hari ini boleh bersama-sama kita merayakan Natal. Dan dalam kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk kita bersama merenungkan kisah kelahiran Kristus yang sederhana namun penuh dengan kuasa. Untuk ini saya akan bacakan satu ayat Alkitab di dalam Lukas 2 ayat
15. Lukas 2 ayat 15 ada dikatakan demikian. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti tema Natal kita yang tertulis di belakang saya ini, tema Natal kita ini mengajak kita semua untuk meneladani iman dan respon para gembala yang pada waktu itu segera merespon kabar sukacita dari malaikat. Saya mau katakan bahwa Bethlehem ini bukan hanya sebuah tempat, tetapi juga adalah sebuah simbol tempat perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah para gembala ini dalam Lukas 2 ini memberikan banyak pelajaran rohani yang relevan untuk kita teladani di dalam hidup ini. Para gembala ini adalah orang-orang yang biasa, orang-orang yang sederhana, mereka tidak berpendidikan tinggi, dan mereka juga di pinggiran masyarakat pada zaman itu. Namun demikian Bapak Ibu, Allah memilih mereka untuk menjadi saksi pertama kelahiran Yesus Kristus. Nah, dari sini kita bisa dapatkan beberapa aspek yang dapat kita teladani dari para gembala. Yang pertama adalah kerendahan hati. Para gembala ini Bapak Ibu, ini adalah simbol dari kerendahan hati. Mereka tidak memiliki status sosial yang tinggi. Namun Bapak Ibu perhatikan di sini, bahwa Allah menyatakan kabar kelahiran Juru Selamat kepada mereka. Ini artinya Bapak Ibu, bahwa Allah tidak memilih orang besar terlebih dahulu. Allah tidak memilih orang yang berkuasa untuk menerima kabar ini terlebih dahulu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah menghargai hati yang rendah hati dan terbuka. Itulah sebabnya kita semua diajak untuk memiliki sikap, yaitu sikap rendah hati dan tidak sombong. Dan selalu menyadari bahwa kasih karunia Allah tersedia bagi semua orang tanpa memandang latar belakang. Dalam Yakobus 4 ayat 6 ada dikatakan demikian, bahwa Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak, orang yang sombong, tetapi Allah mengasihi orang yang rendah hati. Yang kedua, yaitu memiliki kerendahan hati untuk mendengar firman Allah. Bapak Ibu, para gembala mendengar berita dari malaikat dengan penuh perhatian. Setelah mereka mendengar,
mereka tidak mengabaikan pesan itu. Tetapi mereka menerimanya dengan penuh sukacita dan iman. Padahal Bapak Ibu, pada waktu itu bisa saja mereka meragukannya. Bisa saja mereka menganggap bahwa berita itu tidak mungkin. Tetapi mereka memilih untuk tetap percaya dan bertindak. Demikian juga dengan kehidupan kita. Saya mau katakan penting untuk setiap kita mendengar firman Tuhan dengan hati yang siap untuk menerimanya. Menerimanya ini bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi sebagai pesan yang harus kita hidupi. Dan yang ketiga, menanggapi segera dengan iman yang aktif. Itulah yang dilakukan oleh gembala setelah mereka mendengar kabar baik dari malaikat. Pada waktu itu, para gembala berkata, marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Perhatikan Bapak Ibu, pada waktu itu mereka tidak menundanya. Mereka juga tidak mencari alasan untuk tetap tinggal diam. Ini menunjukkan kepada kita bahwa iman yang mereka miliki adalah iman yang aktif. Mereka ingin melihat dengan mata kepala sendiri apa yang telah diberitakannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Bapak Ibu? Bukankah kita seringkali menundanya? Ketika ada godaan dalam hidup kita. Godaan untuk menunda respon terhadap panggilan Tuhan. Kita seringkali menundanya. Namun di sini kita melihat para gembala memberikan teladan bagi kita. Dan sekaligus mengajarkan untuk kita segera merespon dengan langkah nyata. Dalam Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Menjadi pelaku firman. Dikatakan apa Bapak Ibu? Tidak hanya mendengar, tidak hanya membaca firman, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah panggilan kita untuk menghidupi nilai-nilai Alkitab, yaitu melalui tindakan nyata kita setiap hari. Jadi bukan hanya sekedar kita memiliki pengetahuan tentangnya. Sebab bila kita hanya mendengar, bila kita hanya memahami firman Tuhan, tetapi jika kita tidak melaksanakannya, ini bisa dikatakan yaitu sebagai kemunafikan. Jadi orang yang mendengar firman,
membaca firman, tetapi tidak melaksanakan firman itu, bisa dikatakan bahwa dia adalah seorang yang munafik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua tentu tidak ingin hanya terlihat secara rohani saja. Tetapi kita juga mau menunjukkan yaitu perubahan hidup yang nyata di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman yang sejati Bapak Ibu, ini harus disertai dengan tindakan nyata. Jadi jika kita percaya bahwa Tuhan adalah kasih, maka kita harus mengasihi sesama. Apapun latar belakangnya, apapun sukunya, kita harus tetap mengasihi. Sebab kita percaya bahwa Tuhan adalah kasih, maka kita pun harus mengasihi sesama kita. Jika kita percaya bahwa Tuhan adalah penyedia, maka kita pun harus menunjukkan kemurahan hati, yaitu kepada orang yang membutuhkan. Kan lebih berkat memberi daripada menerima. Kalau yang menerima itu tangannya di bawah, kalau yang memberi di atas. Jadi lebih berkat memberi. Jika kita percaya kepada Kristus, maka hidup kita harus mencerminkan ketaatan kepada Dia. Contoh praktisnya begini Bapak Ibu. Kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sebesar apapun kesalahan dia, kita harus mengampuni. Memang sulit, tetapi kita harus bisa mengampuni. Kita harus bisa membantu sesama kita yang membutuhkan. Kita bantu tanpa pamrih. Kita bantu tanpa mengharapkan balas jasa. Berkomunikasi dalam segala hal dengan kasih. Jadi kalau kita mau berkomunikasi, berkomunikasilah dengan kasih. Bukan berkomunikasi dengan kemarahan. Bukan komunikasi dengan amukan. Tapi dengan kasih. Dan tetap jujur di dalam pekerjaan. Meskipun ada godaan untuk berkompromi. Kita harus tetap jujur. Kita harus bisa menjadi orang percaya yang dapat dipercaya. Sebab hari-hari ini banyak orang percaya tidak bisa dipercaya. Bungkusnya rohani, tapi isinya bukan rohani. Nggak bisa dipercaya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi dari sini saya mau katakan bahwa Natal adalah ajakan untuk kita melangkah dalam iman. Natal bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi Natal adalah sebuah panggilan untuk kita melangkah di dalam iman. Seperti para gembala, kita pun hari ini diajak untuk datang kepada Yesus. Datang kepada Dia, membawa hidup kita dan mempersembahkan hati kita kepada Dia. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua Bapak Ibu. Hari ini ketika kita datang kepada Tuhan, apa yang kita bawa
kepada Yesus pada Natal ini? Apa Bapak Ibu yang Bapak Ibu bawa kepada Yesus di Natal ini? Apakah kita membawa hati kita yang penuh dengan ucapan syukur? Atau kita malah membawa hati yang penuh dengan kesibukan duniawi? Bapak Ibu, Natal adalah momen untuk kita menyerahkan kembali hidup kita kepada Sang Juru Selamat. Dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca ini merupakan undangan Yesus kepada semua orang yang merasa lelah, baik itu secara fisik, emosional, maupun rohani. Yesus Kristus memanggil siapa saja yang merasa tertekan oleh beban hidup. Seperti kesulitan, penderitaan, atau dosa. Yesus Tuhan, Dia menawarkan dirinya sebagai sumber penghiburan, sebagai sumber kekuatan. Dan Yesus menjanjikan, yaitu kelegaan kepada mereka yang datang kepadanya. Kelegaan ini Bapak Ibu, ini bukan hanya istirahat fisik, tetapi juga kedamaian batin yang melampaui keadaan duniawi. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kelegaan sejati hanya bisa kita temukan di dalam hubungan yang dekat dengan Yesus. Kelegaan sejati hanya bisa ketemukan di dalam keintiman kita dengan Tuhan. Sebab Dia Yesus ingin menjadi tempat perlindungan dan sandaran bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ketika kita merasa lelah, ketika kita kehilangan pengharapan, kita dipanggil untuk mendekat kepada Yesus. Sebab Dia akan memberikan kekuatan. Dia akan memberikan penghiburan dan damai bagi setiap kita. Itulah sebabnya di dalam perjalanan hidup kita ke depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok kita. Satu langkah di depan kita, maut. Kan kalau saya merenung nih Bapak Ibu, perjalanan hidup ini dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Bapak Ibu tahukah kemana? Itu semua mendekatkan kita kepada yang namanya hari kematian kita. Itulah sebabnya betapa perlu selama kita hidup, selama kita kuat, mendekatlah kepada Yesus. Andalkan Dia. Sebab Dialah Tuhan yang sanggup menolong kita. Amin. Selamat hari Natal. Tuhan memberkati. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kesempatan ini, di mana kami dapat merenungkan kembali, yaitu kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan atas cinta-Mu yang begitu besar,
melalui kelahiran Yesus Kristus di Betlehem, di dalam kesederhanaan palungan, Engkau mengajarkan kepada kami kerendahan hati, ketaatan, dan kasih yang tak terbatas. Seperti para gembala yang dipanggil untuk pergi ke Betlehem, kami juga Tuhan ingin datang mendekat kepadamu. Itulah sebabnya ya Tuhan, pimpin langkah-langkah kami, agar hati kami senantiasa memiliki kerinduan untuk bertemu denganmu. Seperti para gembala yang kembali dengan hati yang penuh dengan pujian dan syukur. Kiranya kami pun demikian. Mampukan kami Tuhan dalam hidup ini untuk menjadi saksi-Mu melalui kehidupan kami setiap hari. Mampukan kami Tuhan untuk membawa kasih dan pengharapan bagi sesama kami yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan buat anugerah dan damai Natal ini. Biarlah Tuhan kasih nantiasa membimbing kami untuk selalu kami berjalan bersama dengan segala puji dan hormat dan kemuliaan hanya bagimu kami persembahkan. Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, senang sekali. Sekarang aku sudah dibaptis. Walau aku sempat bimbang dan bergumul untuk mengambil keputusan ini, tetapi aku percaya hanya Kristus jawaban satu-satunya bagiku yang berdosa ini. Aku mau terus berjanji untuk hidup taat. Pasti anugerah Tuhan selalu cukup menjadikan aku semakin serupa Kristus. Akhirnya selesai juga latihan untuk ibadah minggu depan. Oh iya ya, uang persembahan udah aku transfer belum ya? Tunggu aku cek dulu ya. Perpuluhan udah, misi udah, diakonia juga udah. Oke, aman semuanya. Ternyata sibuk juga ya pelayanan aku. Wah, Tuhan pasti bangga dengan aku. Kenapa hidupku seperti ini? Rasanya tidak ada yang memihak kepadaku. Mau cepat kaya, yang ada kalah judi melulu. Pulang ke rumah, ribut dengan istri. Bahkan anak-anakku pun tidak menganggapku lagi. Padahal aku yang membesarkan mereka. Apa sekarang sudah waktunya? Gak. Aku bahkan gak berani untuk mengakhirinya. Aku harus bagaimana? Aku terlalu malu untuk bertobat dan memohon pengampunanmu. Ya Tuhan, kondisiku tak kunjung membaik. Keuanganku juga semakin menipis karena biaya pengobatanku tidaklah murah. Walaupun demikian, aku tetap bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya.
Jangan pernah takut dan menyerah, karena aku pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, jangan pernah bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarlah bahwa kau takkan pernah sendiri.
beri kemuliaan bagi Allah kita Bapak Ibu. Telah tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita boleh siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nanti bagi petugas boleh ambil bagian dan sebelumnya kita akan berdoa. Segala pujian syukur kami boleh naikkan dalam tangan-Mu Tuhan. Atas kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa yang boleh terjadi buat kehidupan kami. Kami boleh mendengar firman-Mu, bahkan kami sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Bapak yang baik, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, kini Tuhan mau memberkati buat setiap tangan-tangan yang akan membalikan berkat kepada Engkau. Kini Tuhan memberkati, kini Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Di dalam nama Yesus yang siap memberi yang terbaik buat Tuhan, mari katakan amin. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año, felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I want to wish you, I wanna wish you a Merry Christmas. Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a Merry Christmas. Merry I wanna wish Christmas. you a Merry Christmas. Merry I Christmas. wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Yuk katakan sama-sama. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you. I wanna wish You Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas from the bottom of my heart. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita, amin. Shalom. Ada sukacita di tempat ini, amin. Sekali lagi saya minta suara yang paling keras untuk kelahiran Tuhan Yesus Kristus meskipun kita memulainya lebih awal. Shalom. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih untuk GBI Shalom. Pertama kali saya ada di gereja ini. Tentunya semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tidak ada yang lebih daripada kemurahan Tuhan dalam hidup kita ya. Karena kita bukan siapa-siapa, kita hanya seberkas debu. Tapi Tuhan begitu baik buat kehidupan kita saudara. Sampai hari ini kita sehat, luar biasa, masih bisa ngumpul, masih bisa ibadah. Ini sesuatu yang luar biasa saudara ya.
Kalau kita ingat 2020, COVID melanda Indonesia, dan karena kebaikan Tuhan, Indonesia hari ini dipulihkan. Terima kasih Bang Daniel dan juga Ibu Chesna yang sudah memberikan saya kesempatan hari ini untuk memberikan kabar baik untuk Bapak Ibu. Hari ini saya mau nyanyi satu lagu yang buat saya adalah satu lagu yang luar biasa. Saya melayani di GBI Cibubur Raya, di dekat rumah saya. Kebetulan saya masih pelayanan di keyboard. Tapi kalau saya diundang oleh gereja-gereja, lagu ini selalu saya bawakan. Karena lagu ini menjadi berkat bagi hidup saya, tentunya bagi Bapak Ibu semuanya. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari Bapak Ibu, kita nyanyikan bersama pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan bersama, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari bersama umat Tuhan katakan, aku saat ini semua pandangan kasih-Mu. Hidup hari ini semua berkat kemurahan. Katakan terima kasih Yesus. Kau sangat baik. Buat saya GBI Shalom, aku ada
Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang baik, luar biasa. Wow. Saudara, saya mau kesaksian sedikit. 2024 ini adalah tahun yang menurut saya yakin Bapak Ibu juga pasti akan berpikiran hal yang sama. Setiap tahun yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita pasti adalah tahun-tahun yang terbaik. Tuhan tidak akan mungkin menyediakan tahun-tahun yang bergejolak tanpa solusi dari Tuhan. Saya belajar beberapa hal dari tahun 2024 ini, saudara. Yang pertama, Tuhan mengajarkan kita atau mengajarkan saya untuk memilih di mana kita ada, di mana kita bergaul, di mana kita berkumpul, apakah lingkungan kita memberkati kita atau tidak. Saya diajar untuk semakin kesini, saya semakin memilih orang-orang yang mendukung dan mensupport saya secara positif. Dari pikiran, dari hati, dari jiwa, dari pelayanan ataupun apapun yang saya kerjakan. Tuhan ajarkan sesuatu. Carilah pergaulan, pertemanan yang baik. Karena dari situ akan muncul banyak berkat-berkat dan kemurahan Tuhan yang baru dalam hidup kita. Saya belajar memutuskan hal-hal yang tidak baik dari pertemanan-pertemanan saya. Tuhan mengajarkan bahwa hidup depends on God. Bergantung pada Tuhan. Karena banyak manusia menganggap kita kuat, kita hebat, kita punya segalanya. Kita punya materi, kita punya fasilitas apapun, akhirnya kita tidak butuh Tuhan. Yang kedua, Tuhan mengajarkan saya untuk hidup tidak untuk diri sendiri. Hidup untuk orang lain dan menjadi berkat bagi orang lain. Karena firman Tuhan mengatakan amanat agung, tugas kita adalah pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau kita, saya dan saudara hanya ada dalam lingkungan gereja, dan kita hidup hanya seperti rutinitas dalam pelayanan, maka amanat agung itu tidak terjadi, saudara. Pekerjaan saya di dunia sekuler, di dunia musik, itu sangat berat, saudara. Pertama, kesombongan adalah hal yang paling biasa dalam industri saya. Yang kedua, narkoba, seks bebas, perselingkuhan, dan lain-lain. Justru disitulah Tuhan membedakan kita dari orang-orang yang tidak percaya. Jadi Tuhan mengajarkan saya di 2024 ini, jangan hidup untuk diri sendiri. Karena banyak sekali orang-orang yang butuh kita, butuh kasih Tuhan lewat kita. Yang ketiga, Tuhan ajarkan saya untuk jalan terus ke depan. Jalan terus ke depan. Tidak ada waktu untuk nengok lagi ke belakang. Karena masa lalu sudah Tuhan sediakan untuk kita belajar. Kalau saudara pernah ingat footprints, ada jejak Tuhan yang selalu ada di belakang kita. Itu berguna untuk kita terus moving forward. Ada ke depan, tidak harus selalu menengok ke belakang. Dan yang keempat, Tuhan ajarkan saya untuk tidak bergantung kepada manusia. Kasih menurut manusia, cinta menurut manusia adalah siapa Anda. Anda punya apa? Anda punya jabatan apa? Tapi ketika kita belajar untuk bergantung sama Tuhan, kita akan merasakan dulu, kita dihancur leburkan dulu nih saudara. Saya 2016 dihancur leburkan sama Tuhan. Masa-masa tergelap saya 2016 ketika saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari sebuah nama band besar di belakang saya. Saya tahu Tuhan pelihara saya sampai hari ini. Mungkin manusia melihat Badai gak akan bisa hidup tanpa popularitas. Badai gak akan bisa hidup tanpa panggung. Badai gak akan bisa hidup tanpa nama Krispati di belakangnya.
Tapi sampai hari ini Tuhan pelihara saya. Dan Tuhan mengajarkan saya untuk berpikir masa depan. Tentunya buat saudara yang sampai hari ini sedang ada dalam zona yang tidak nyaman. Saudara jangan takut karena Tuhan akan membawa kita di level yang lebih tinggi. Tergantung bagaimana kita menyikapi titik terendah yang Tuhan sediakan buat kita. Dan yang terakhir, sesuai dengan lagu berikut yang mau saya nyanyikan buat saudara. Back to the heart of worship. Back to the heart of worship. Hidup bergaul dengan Allah. Hidup menyembah Tuhan. Pasang lutut, pasang tangan. Gak peduli saudara mungkin gak bisa nyanyi. Suarakan penyembahan itu untuk Tuhan. Karena ketika kita menyembah, ketika hati kita hancur di hadapan Tuhan, disitulah Tuhan bekerja. Saya berharap Natal kali ini bukan Natal yang biasa-biasa saja untuk saudara. GBI Shalom akan menjadi salam sejahtera untuk semua orang. Dan Natal-Natal yang berikutnya, bangku-bangku yang kosong, masih Tuhan kirimkan lagi jiwa-jiwa baru. Amin saudara. Selamat Natal. Salam untuk keluarga Bapak Ibu semuanya. Dan terus berkarya untuk Tuhan. Jalan terus ke depan, jangan lagi nengok ke belakang. Karena berkat Tuhan menunggu di depan. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Yang bisa nyanyiin lagu ini sama-sama. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things have been. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. It's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, King of endless world, no one can express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Oh, you search much deeper within, through the way you're looking. You're looking into my heart. Oh, I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart
you. Sing together, come on, church. Oh, it's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus, all about you. It's all about you. Oh, it's all about you. Hallelujah. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Yeah. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Merry Christmas. Tuhan Yesus memberkati. Boleh tepuk tangan untuk tim musik yang luar biasa. Terima kasih banyak. Hari Natal telah tiba, mari berkumpul semuanya, bersukaria menyambut Dia, Sang Raja yang jadi manusia. Hari Natal telah tiba, bunyi lonceng nyanyi la la la, bersukaria menyambut Dia, Yesus Tuhan kita. Mari bernyanyi la la la, melompat tinggi ya ya ya, bertepuk tangan sorak hosana, Yesus Tuhan kita. Selamat Natal semuanya. Hore. Hari Natal telah tiba, mari berkumpul semuanya, bersukaria menyambut Dia, Sang Raja yang jadi manusia. Hari Natal telah tiba, bunyi lonceng nyanyi la la la, bersukaria menyambut Dia, Yesus Tuhan kita. Mari bernyanyi la la la, melompat tinggi ya ya ya, bertepuk tangan sorak hosana, Yesus Tuhan kita. Yesus Tuhan kita. Yesus Ya, sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita Bapak Ibu yang saya kasihi. Haleluya. Ya, sebelum acara kita akan tutup Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu boleh berikan salam sama kanan kiri. Ya kan? Oh, saya sudah lama nggak berjumpa. Oh, dari Jakarta. Oh, saya dari Bekasi. Puji Tuhan, luar biasa Bapak Ibu. Yes, Tuhan Yesus memberkati. Kundang semua bang berdiri Bapak Ibu yang saya kasih. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib.
tanganmu, katakan bersama-sama, kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kita mau arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua malam ini sampai Maranatha Yesus menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Silakan. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May our days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Hey!